Oke, kita coba. Sekarang tidak dengan coba-coba trial and error seperti ini, pastinya akan menghabiskan waktu. Sekarang kita akan coba bagaimana kita insert, tapi biar dialog lah yang mikir. Kita target aja dialog. Kamu hitungan lampu, saya pengen tipe lampu ini, RS ini, saya pilih insert luminaire fill ya. Kemudian saya insertkan aja, hitungan. Dia akan ngitung sebanyak ini gitu ya. Oh ya, kita cek di position ini. Nah, ini ternyata dia ditargetkan di 500 lux. Kita tadi standarnya kan di 250. Kita pasang aja di 250. Kemudian kita suggest, maka jumlahnya akan berkurang. Nah, jumlahnya akan seperti ini yang disarankan lux kalau kita pakai tipe lampu downlight yang tadi. Oke, kita buktikan ya, benar nggak dia lux ngitung bahwa ini sudah di atas 250. Kita cek, kita running. Dengan otomatis seperti ini kita lebih mudah men-set ukuran tertentu. Nah, ini jumlah lampu yang disarankan oleh Dialux. Kita lihat di outputnya, di summary. Dia merancang, dia menjadi 375. Ini sangat gede sekali ya, banyak sekali. Karena tadi disarankan untuk jumlah lampunya kelihatan di sini ada 156 titik lampu. Jadi ini sudah bisa memenuhi syarat 250 lux. Kita lihat lampu disarankan seperti ini. Bagaimana kalau kita pengen mengubah tipe lampunya, luminaire-nya? Jangan ini, ternyata lampu ini downlight ini terlalu banyak ya. Titik lampunya hampir 160 sekian kan, terlalu gede. Kita bisa rubah. Oke, saya pilih tipe, saya harus select luminaire dulu. Tipe yang lain, coba saya tipe yang RM atau tipe. Oke, kita pilih. Saya pilih yang recess. Coba kita tipe yang modelnya bukan LED bulb gitu ya, bukan downlight. Saya pilih yang model seperti ini, model beroffice sekarang. Ini saya pilih yang centerline. Nah, ini distribusinya seperti ini. Kita lihat modelnya dia rata dengan plafon. Kita bisa pilih luminansinya berapa, kemudian daya yang berapa. Saya pilih salah satu yang 360 yang paling gede. Ini distribusinya. Oh, salah. Oh, ini ya. Oke, seperti ini. Jadi cukup lebar. Kalau tadi kan downlight cuma sempit. Harapannya ini karena armaturnya mengarah melebar, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Tipe bentuknya seperti ini, ya. Oke, kita add biar dia terpasang di sini. Oke, saya close. Nah, ini yang kita pilih RC ini, ya. Kemudian kita pilih lampunya, kita rubah nih jadi RC. Nah, ini kemudian posisinya berapa sih? Saya targetnya 250 saja luxnya. Ya. Nah, ini. Oke, kita cek apakah dua titik yang disarankan ini bisa mencapai di atas 250 lux. Start calculation. Oke. Nah, ini distribusi lampunya, modelnya kotak lampunya ya, seperti ini. Tingkat penerangannya seperti ini. Kalau kita lihat atas, kita bisa matikan. Ini seperti ini. Di lantai relatif lebih merata ya, karena tipe lampu ini kan kotak ya, distribusinya lebih bagus. Untuk office sangat cocok memang desain. Hampir tidak ada beda bayangan dan kontras yang terlalu besar. Kita cek apakah luminan luxnya memadai. Nah, dia bisa mencapai 376. Sudah jauh di atas 250 lux. Gitu ya. Butuhnya cuma 24 titik. Kita bisa pakai. Nah, dengan cara seperti ini maka kita bisa merancang ini distribusinya ya. Kemudian dengan hasil seperti ini, kalian lihat.
Kita juga bisa melihat isoline-nya. Ini false-nya cukup merata, nanti saya jelaskan. Kemudian isoline-nya tidak muncul karena saya setnya. Ini saya bisa menampilkan garis-garis di bidang kerja, cuma di sini belum muncul. Kita harus set dulu value-nya. Jadi mungkin yang paling terang karena tadi hampir 300 ya, saya pasang di 500 mungkin. Kemudian yang paling rendah di 100, ini di 300, hijau di 300 saya apply. Nah seperti ini, berarti yang warna hijau tuh 300 ada di sini di tepi-tepinya. Oke, saya pasang 400 merahnya. Nah di 400 logs-nya itu ada sini, sangat memadai. Jadi 300, kita kan tahu standarnya 250. Jadi bidang-bidang mana sih yang tidak dapat? Nah ini ya, yang tidak dapat 250 itu cuma di pojok sini. Ini cukup lah gitu ya, 250. Adakah yang 100? Nggak ada. Ya mungkin di pojok ini, mungkin di 200 gitu ya. Saya pilih birunya. Oh nggak ada malah. Kita bisa lihat, kita targetkan bahwa 250-nya yang biru itu di sini. Oh, berarti hampir semuanya udah di atas. Bahkan yang merah ini di dalamnya ini sudah 400. Berarti kita sudah bisa merancang seperti itu. Ah, seperti ini. Kita bisa lihat. Kemudian di outputnya kita bisa tampilkan juga summary-nya. Kemudian path list-nya. Ini kalau tipe lampunya macam-macam kita juga bisa pakai. Nanti ada muncul satu, ini 24 pieces tipenya, ini AA luminous-nya, kemudian luminaire dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa 3D renderingnya kita bisa cetak. Kemudian false warnanya, jadi ini false color, ini mana warna-warna kita bisa bedakan berdasarkan warna-warna tertentu. Kemudian untuk room-nya tadi di 20x12. Demikian cara kita merancang dan memilih tipe lampu yang kita akan rancang. Dengan dialogis ini maka kita bisa merancang jumlah lampu dan titik lampunya dengan akurat, dan harapannya tidak terlalu berlebih dan tidak terlalu kurang. Kalau tadi ketemu di 170 kita pengen kurangi, sebenarnya kita bisa atur, kita kurangi. Selanjutnya kalau kita ingin mengganti tinggi bidang ini, bidang kerjanya, ini masih pakai default. Tinggi bidang kerja yang dimana garis isoline ini berada ya. Kita bisa pilih di project, kemudian room 1 kita pilih work plan. Nah, work plan ini bidang kerja. Nah, di sini kan tertulis 0,76. Atau misalnya ini saya contohkan ke 1,5 ya, bidang kerjanya tinggi, maka saya harus start calculation lagi. Nah seperti ini, sekarang posisinya lebih tinggi dan isolennya lebih banyak yang merahnya sekarang karena ngukurnya di posisi lebih tinggi. Saya akan balikan lagi di 0,8. Kita calculate lagi. Oke, tunggu hasilnya dari 2 dimensi. Isolennya seperti ini. Kita tadi udah dibuat reportnya, kita cek. Room 1 summary kita tahu di 380. Ini masih terlalu tinggi ya. Jadi kalau kita ngitung ini per meter, di sini ada specific connect loads. Jadi dari lampu yang kita pasang ini berarti per meter persegi dayanya 3,6 watt per meter persegi.
atau 0,98 watt pada posisi 100 lux. Jadi kita pakainya ini di posisi yang kita pasang 3,6. Sebenarnya ini kita bisa turunkan lagi daya yang diperlukan untuk tiap meter perseginya, karena di sini masih terlalu tinggi. Kita cuma butuhkan di 250 sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa memperkecil? Kita bisa memperkecil pastinya kita bisa pilih luminernya gitu ya. Kita pilih luminernya ini tadi kan pakai yang 36S gitu ya. Kita coba tambahkan luminer pilihan berikutnya. Tadi pakainya yang Reses, saya akan coba Reses ya, ini yang Corland. Tadi dayanya dia pakai yang 360. Saya akan perkecilkan atau 29. Saya pakai yang ini, add. Nanti akan masuk di sini sudah. Lampunya saya kalau tadi RC125B, sekarang saya ganti lampu ini RC132. Oke, lampunya dayanya sedikit saya turunkan, tipenya juga demikian. Kita coba hitung sekarang. Ini hasilnya, kita lihat outputnya. Oh, ini masih terlalu tinggi juga, 390. Walaupun luxnya tinggi, tapi dayanya sekarang kalau tadi 3,9, ini per wattnya lebih turun. Jadi dengan pemilihan lampu ini berarti dayanya lebih turun, karena tipe lampunya berbeda ya, dia agak panjang dan dayanya masih di 400. Ini lebih menguntungkan dari tipe yang sebelumnya. Kita coba switch dengan tipe yang lain. Saya akan pasangkan di Philips yang lain. Oh, paling kecil sudah 3,29. Saya akan coba yang power balance. Oh, ini daya yang lebih besar. Dengan lampu yang baru ini tadi, kita lihat bahwa dayanya per meter persegi 2,9. Jadi lebih efisien. Kalau sebelumnya tadi 3,6, tipe ini lebih, tapi ini masih terlalu tinggi, 396. Lampunya sebenarnya kita bisa efisienkan lagi. Kita cuma distandarkan buat 250. Jadi kita bisa balik di room misalnya, kita pilih backnya. Kalau tadi ukuran 4x6, kita coba kecilkan. Oke, sebenarnya saya pasang di 250. Dia keluar, saya kalikan 4x5. Ya, sekarang 4x5, cuma sedikit. Kita coba hitung lagi. Tadi masih di 396. Luxnya terlalu besar. Kita cek. Sekarang turun di 331. Dengan wattnya dari tadi 2,9, sekarang 2,42. Ini lebih efisien lagi, tapi masih memenuhi standar. Gimana kira-kira kalau kita turunkan, kita kurangi satu lagi, 4x4, apakah masih masuk? Kita running, ini 4x4 lampunya. Oke, kita cek. Baik, saya cek di ini 266, udah mendekati 250, masih mencukupi, dan daya yang terpasang ternyata 1,193. Jadi ini paling efisien. Jadi di sini kita bisa memilih lampu tipe yang paling efisien, tapi tetap bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Selamat mencoba.